warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmah dari kelas 2E dengan NIM 2401301081. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas aljabar, yaitu case method saya yang dibikin video. Untuk tugas yang pertama itu mengenai ruang vektor, di mana soalnya adalah tentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks ini. Jadi untuk mengerjakan basis ruang kolom terlebih dahulu, adalah melakukan OB, di mana hasil OB-nya adalah seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk basis ruang kolom ini dilihat yang mana hasil akhirnya adalah 100. Berhubung yang di sebelah sini ada hasil akhirnya 100 semua, berarti untuk soal ini basis ruang kolomnya adalah dilihat yang matriks awalnya tadi 100 ini berada di 141. Terus yang ini berada di 532. Dan yang ini berada di 413. Jadi ini adalah hasil akhir dari basis ruang kolom. Untuk soal yang kedua, yaitu mencari rank dari matriks ini tadi. Untuk mencari rank, syarat dari rank sendiri adalah jika dimensi basis ruang baris sama dengan ruang kolom. Berarti pertama-tama kita mencari basis ruang baris terlebih dahulu, karena basis ruang kolom sudah ditemukan. Itu bakal aku hapus. Jangan dihapuskan. Oke, selanjutnya kita mengerjakan basis ruang baris terlebih dahulu. Dimana untuk basis ruang baris ini, matriks ini tadi ditranspos terlebih dahulu, yaitu hasil transposnya adalah ini adalah hasil dari matriks transpos. Sama seperti tadi, kita pertama-tama lakukan OB lagi. Hasil akhirnya akan seperti ini.
Ini adalah hasil dari melakukan OB. Dilihat lagi di mana terletak 100. Berhubung ini semuanya hasilnya adalah 100, berarti ini semua termasuk basis ruang baris, yaitu 15413, 4317, dan 12320. Jadi untuk rank sendiri tadi adalah dimensi di mana dimensi basis ruang baris sama dengan ruang kolom. Berhubung basis ruang kolom dan basis ruang baris ini hasilnya sama dengan 3 dimensi, berarti ranknya adalah 3. Ini 3 dan ini 3. Maka ranknya 3. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai ruang hasil kali dalam, di mana soalnya yaitu carilah ruang vektor atau ruang solusi dari matriks dan transformasikan menjadi basis atau normal menggunakan proses Gram-Schmidt. Jadi ini adalah matriks kasus saya. Terus pertama-tama kita lakukan eliminasi jauh terlebih dulu dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Selanjutnya substitusikan baris ketiga dulu, berarti 14Z sama dengan 127, Z sama dengan 127 per 14. Selanjutnya untuk baris yang kedua yaitu 51Y ditambah 45Z sama dengan 135. Z itu sudah dapat, itu 127 per 14, jadi tinggal masukkan saja, kita pastikan. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 1275 per 238. Selanjutnya untuk baris yang pertama ini X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan 13. Berhubung Y dan Z sudah didapat tadi, kita masukkan saja. Untuk Y 127,5 per 238, ini negatif ya. Terus untuk Z tadi 127 per 14. Operasikan dan hasil akhir X nya adalah 823 per 238. Karena semua variabel memiliki satu nilai tetap tanpa adanya variabel bebas. Karena semua variabel memiliki satu nilai tetap tanpa adanya variabel bebas. Satu nilai tetap kan, Z sama dengan 127 per 14, Y sama dengan min 1275 per 238, X nya 833 per 238. Maka sistem memiliki satu solusi unik dan tidak menghasilkan ruang solusi berdimensi 1 atau lebih. Dengan demikian, ruang solusi sistem ini berdimensi 0, berupa titik tunggal dalam ruang 3. Itu hanya satu solusi. Oleh karena itu tidak terdapat basis ruang solusi dan proses ortonormalisasi menggunakan proses Gram-Schmidt tidak dapat diterapkan karena tidak tersedia faktor basis yang bisa diortonormalkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai ruang eigen dengan soal yang pertama, tentukan persamaan karakteristik dan nilai eigen dari matriks ini. Jadi matriks A-nya ini. Jadi untuk mencari persamaan karakteristik itu menggunakan rumus determinan A dikurang lambda I. Jadi untuk yang A-nya ini tinggal masukkan matriksnya ini tadi. Terus dikurang dengan lambda I. I ini adalah matriks identitas, yaitu matriks bujur sangkar yang elemen diagonalnya bernilai 1 dan yang lainnya adalah 0, berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
Lebih dahulu kalikan ini dengan ini tadi sehingga diperoleh hasil seperti ini. Lambda dikali 1 itu hasilnya sama dengan lambda dikali 0, 0, lambda dikali 0, 0, lambda kali 0, 0 juga, ini 1, ini 0, kalau 0, terus ini kali ini lambda. Langkah selanjutnya adalah kurangkan ini dengan ini. Berarti hasilnya 1 dikurang lambda, 5 kurang 0 tetap 0, 5 kurang 0 tetap 5, 4 dikurang 0 tetap 4, terus 4 dikurang 0 tetap 4 juga, 3 dikurang lambda, 3 kurang lambda, 1 kurang 0, 1 tetap, terus 3 kurang lambda. Untuk langkah selanjutnya adalah mencari determinan. Di sini saya menggunakan rumus determinan yang menambahkan 2 baris ke kanan. Ini tadi tinggal tambahkan 2 baris di depan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Tambahkan 2 kolom yang ini tadi. Langkah selanjutnya adalah cari hasil determinan ini tadi. Itu dengan cara yang ini dikalikan, tambah, kalikan ini, tambah, kalikan ini, lalu kurangkan yang dari sisi sini tadi. Hasilnya seperti ini. Dan dimulai dari yang sini dulu, yaitu 1 kurang lambda dikali 3 kurang lambda dikali 3 kurang lambda ditambah 5 kali 1 kali 1 ditambah 4 kali 4 kali 2 lalu untuk yang sisi sebelah sini dikurang berarti 4, 3 kurang lambda dan 1 berarti 4 dikali 3 kurang lambda kali 1. Kurangkan lagi yang sebelah sini, yaitu 1 kurang lambda kali 1 kali 2. Dan yang terakhir yaitu 5 kali 4 kali 3 min lambda. Selanjutnya kita operasikan perkalian ini. Untuk yang pertama dulu, ini hasilnya adalah 1 min lambda dikali 3 min lambda pangkat 2 karena ini ada 2. Ditambah ini 5 kali 1 kali 1 hasilnya 5 ditambah
4 kali 4 kali 2 hasilnya 32, dikurang 4 kali 1 4, 3 min lambda, dikurang 1 kali 2 2, 1 min lambda, terus 5 dikali 4 itu 20 kali dengan 3 min lambda. Lalu selanjutnya operasikan yang sejenis. Nah ini kita tulis seperti ini dulu. Terus operasikan yang sejenis. Untuk yang langkah selanjutnya adalah kalikan yang di dalam kurung ini. Jadi untuk yang ini kita tulis seperti tadi dulu. Ini juga kita lakukan penjumlahan terlebih dulu. Ini hasilnya 37 dikurang 4 dikali 3 hasilnya 12, 4 dikali min lambda hasilnya adalah min 4 lambda. Sama seperti tadi, ini 2 kali 1 hasilnya 2 dikali min lambda min 2 lambda. Terus yang ini 20 kali 3 hasilnya 60, 20 dikali min lambda min 20 lambda. Selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis. Nah ini masih kita tulis sama seperti yang tadi dulu. 37 dikurang 12 dikurang 2 dikurang 60, itu hasilnya adalah min 37. Terus untuk yang lambda lagi itu min 4 lambda dikurang min 2 lambda dikurang 20 lambda, itu hasilnya adalah min 26 lambda. Berhubung ini min ketemu min, hasilnya adalah plus. Selanjutnya kita operasikan yang dalam kurung ini tadi. Ini jika dikalikan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil perkalian dari yang di dalam kurung ini tadi. Lalu kita tambahkan yang di belakangnya, 37 ditambah 26. Selanjutnya operasikan yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 15 lambda ditambah 26 lambda, itu hasilnya. Ini berhubung tidak ada temannya lagi, berarti kita tulis seperti tadi saja. Ini tadi 15 ditambah min 15 ditambah 26 lambda, itu hasilnya adalah 11 lambda. Terus yang ini 9 dikurang 37, itu hasilnya min 28. Saat menyelesaikan persamaan karakteristik tersebut, untuk awal jawabannya terlihat sangat rumit, bahkan tampak seperti mengandung bilangan kompleks.
Ini karena bentuk simboliknya menggunakan akar-akar yang panjang dan sulit disederhanakan. Namun setelah dihitung lebih lanjut dan dinyatakan dalam bentuk desimal ini, terdapat nilai eigennya itu ada 3. Yang pertama 1,465. Ini 2,406. Jadi ini adalah ketiga nilai eigen dari matriks ini. Lumayan rumit. Kita lanjut soal kedua. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan faktor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Jadi nilai eigen yang pertama tadi adalah 1,465. Jadi untuk menentukan faktor eigen ini, pertama-tama substitusikan ke dalam persamaan A dikurang lambda I, sama yang seperti awal tadi. Bedanya kita ganti lambda ini dengan hasil ini. Berarti A min 1,465 I sama dengan, ingat lambda itu diganti dengan hasil yang tadi. A nya tadi, matriks yang A tadi berarti 154 4 3 1 1 2 3 dikurang dan 1465. I nya tadi yang matriks identitas tadi, yang 100 1001. Pertama-tama kita kalikan ini ke sini dulu. Satu 1,465 dikali 1 itu hasilnya akan tetap, berarti hasilnya seperti ini. Ini juga sama-sama 1 kan, berarti hasilnya akan sama saja. Ini 0, di sini 0, di sini 1,465, di sini 0, 0, 0, 1,465. Kurangkan ini dengan ini. 1 dikurang 1,465 itu hasilnya min 0,465, terus ini dikurang 0 tetap, ini sama juga, terus ini juga sama, terus 3 dikurang 1,465 itu hasilnya adalah 1,535. Ini tetap 3 dikurang 1,465 ini sama yang seperti yang tadi, yaitu 1,535. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan eliminasi Gauss, di mana hasil eliminasi Gaussnya menjadi seperti ini. Seperti ini, maka kita lakukan sistem persamaannya akan menjadi seperti ini. Maka untuk sistem persamaannya ini kita ambil yang dari baris kedua terlebih dahulu, karena baris ketiga ini sudah hasilnya 0, 0, 0 semua.
Jadi ini 1,616 Y ditambah 1,285 Z sama dengan 0. Terus yang baris pertama yaitu 4x ditambah 1,535Y tambah Z sama dengan. Kita mulai yang ini dulu. Pertama-tama misalkan Z itu adalah T, maka yang ini ubah Z-nya menjadi T. Jadi T kan ini awalnya klik Z. Y berarti sama dengan 1,285 dibagi 1,616 T sama dengan min 0,795 T. Ini adalah nilai dari Y. Selanjutnya kita cari yang kedua ini tadi. Masih ibaratkan Z tadi adalah T ya. Tambah T. Masukkan nilai Y tadi itu min 0,795. Berarti ini kalikan terus 1,535 dikali dengan min 0,795 T, itu hasilnya adalah min 1,220 T ditambah T sama dengan 0. 1,220 T ditambah T itu hasilnya adalah min 0,22 T, maka X nya adalah 0,22 per 4 T sama dengan 0,055 T. Kita lanjut ke sini. Berarti vektor eigennya X, Y, Z sama dengan T. Nah, untuk mencari vektor eigennya ini dilihat di mana yang ada nilai T. Kita lihat di X. Di X tadi ada nggak nilai T? Di X tadi ada nilai T yaitu 0,055, berarti kita tulis 0,055. Selanjutnya di Y ada nggak nilai T? Ada, yaitu min 0,795. Terus selanjutnya di Z, apakah ada nilai T? Ada tadi ya. Z sama dengan T, berarti 1. Jadi basis ruang eigen yang bersesuaian dengan 1,465 adalah ini, yaitu 0,055, min 0,795 dan 1.
Untuk nilai eigen yang kedua tadi adalah min 2,406. Itu sama seperti langkah-langkah tadi, itu dengan memasukkan kepersamaan A dikurang lambda I. Terus kita lakukan eliminasi Gauss dengan sistem persamaan akhirnya seperti ini dan substitusikan. Nah, jadi vektor eigennya adalah kita lihat lagi di X apakah ada nilai T? Ada kan? Dengan nilai 10,494 kita tulis. Di Y apakah ada nilai T? Ada. Dengan nilai min 7,950. Dan yang terakhir apakah di Z ada T? Itu ada. 9,1. Jadi ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan min 2,406. Selanjutnya untuk nilai eigen yang ketiga sama langkah-langkah seperti tadi lagi, yaitu dengan masukkan kebersamaan A dikurang lambda I, terus eliminasi Gauss, substitusikan, dan ini adalah hasil vektor eigennya. Untuk mencari vektor eigennya tadi sama seperti tadi juga, yaitu dengan melihat apakah nilai P ada di X, Y, dan Z. Jika ada, tulis nilainya. Berhubung tadi ada semua. Untuk soal yang ketiga, yaitu carilah matriks P yang mendiagonalisasikan A. P berarti hasil dari nilai-nilai eigen yang kita cari tadi, yaitu P berarti adalah hasil vektor eigen yang telah kita cari tadi. Itu hasilnya ini adalah ketiga hasil dari vektor eigen yang telah kita cari tadi. Selanjutnya yaitu inverse dari P. Untuk inverse dari P ini kita masukkan matriks yang ini tadi. Lalu kita tambahkan matriks identitas yang 100,0,1,0,1. Selanjutnya ada lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari eliminasi Gauss-Jordan-nya atau P inverse. Selanjutnya untuk mencari diagonal itu rumusnya adalah P inverse dikali A P. P inverse tadi adalah yang ini. Terus nilai A tadi adalah matriks yang paling awal tadi, yaitu
154 431 123. Terus yang P ini, yang ini kita tulis. Kalikan ini semuanya, maka hasil akhirnya adalah ini. Jadi ini adalah diagonal yang membentuk jadi ini adalah diagonal dari matriks A tadi. Atau ini sama saja seperti nilai eigen tadi, cuma bentuknya diagonal. Untuk soal selanjutnya adalah mengenai transformasi linear, di mana soalnya adalah transformasi linear R3 ke R3 didefinisikan dengan persamaan berikut. Untuk soal yang pertama, yaitu notasi matriks transformasi. Jadi dari persamaan ini kita cukup membuat matriksnya. Satu lima empat. Terus ini 4 3 1 1 2 3. Lalu selanjutnya masukkan koefisien dari X, Y, dan Z ke matriks tersebut. Jadi ini adalah notasi matriks transformasi dari persamaan Y. Untuk soal yang kedua, matriks standar transformasi. Jadi untuk yang matriks standar transformasi linear ini tinggal masukkan yang matriks ini tadi, tetapi tinggal tambahkan A. A ini artinya matriks standar. Tinggal kita tulis matriks yang awal tadi. Jadi hanya seperti ini hasil dari matriks standar transformasi linear. Terus untuk yang ketiga, soalnya yaitu image atau bayangan dari titik -2, 1, 4. Jadi untuk bayangan ini adalah dengan melakukan matriks ini tadi dikalikan dengan titik ini. Kita masukkan terlebih dahulu matriks yang tadi. Kalikan dengan ini, itu -2, 1, 4. Selanjutnya lakukan perkalian matriks, yaitu dengan ini dikalikan ini, selanjutnya ini dikalikan ini dikalikan ini.
di mana hasil akhirnya akan menjadi jadi ini adalah hasil dari image atau bayangan dari titik min 214. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.